Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 6 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Baik, kita mulai saja. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Ayo kita amati. Baik, sudah kalian lihat gambarnya? Oke. Tugas pertama kamu adalah apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan tersebut? Nah, tuliskan jawaban kamu di kertas selembar, ya. Oke, itu adalah tugas kamu yang pertama. Jadi, menjawab 2 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar. Oke, kita lanjut. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di luar rumah, di lingkungan sekitar rumah maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan tersebut. Nah, lihat, amati ya. Karena kita sudah praktik menyanyikan lagu ini, kita cuma mengamati saja. Oke, sudah diamati. Oke. Nah, kita akan menjelaskan tentang interval di sini. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Lihat, C sama dengan Do. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Nah, mari kita baca berikut. Nah, akan kita jelaskan ya. Nah, ini adalah tangga nada. Nah, ini adalah tabel tangga nada dari C dengan nadanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 tinggi. Nah, jaraknya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kalau C menjadi C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau G, G, A, B, C, D, E, Fis. Nah, G, kalau D, D, E, Fis. Nah, lihat, perhatikan ya, 1,5 dia menjadi Fis. GADB 1,5 jadi Cis. Nah, itu perhatikan tabelnya, kamu pelajari saja. A B Cis, D E Fis, Gis, A, dan seterusnya. Ini adalah tangga nada yang sudah dibuat untuk kamu bisa mengetahuinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama, mirip dengan tanda-tanda tadi. Oke, nah kita langsung ke penjelasannya. Untuk memahami interval, kamu harus memahami tanda nada terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Yang pertama, deretan nada-nada naik dari setiap tangga sebagai contoh C, D, F, G, A, B, C, D, A, G, F, E, D, C. Nah, yang kedua, jarak antara nada ke nada setelah lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor. Nah, untuk mayor ini C, D, E, F, G, A, B, C. Untuk mayor udah jelas 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Ini sudah ditentukan ya, untuk mayor itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Misalnya dari tangga nada C mayor, C ke C langkah ke 1, C dan ke C langkah ke 2, dan C ke langkah ketiga. Nah, itu ya. Nanti yang akan dijelaskan lagi. Nah, kamu mungkin bertanya, interval adalah apa? Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada yang lainnya. Jadi jarak antar nada atau bahasa singkatnya ya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut dengan nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C tanda petik ke D tanda petik dan tanda C mayor, D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Interval selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut dengan nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, kita akan dalam tangga-tangga C mayor dan C petik kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval seperti berikut. Nah, ini untuk urutan tangga C mayor itu, nih perhatikan, C petik 1,
D petik 1, E petik 1, F petik 1, G petik 1, A petik 1, B petik 1, C petik 2. Menunjukkan bahwa C yang ini dengan C ini berbeda ya. C yang ini, C yang petik 2 ini lebih tinggi. Nah, ini hanya untuk contoh, kita bisa menjelaskan nama-nama interval. Perhatikan. Nah, C petik 1 tetap ke C petik 1, maka disebut langkah 1 ya. Langkah 1 atau disebut dengan interval prim. Perhatikan. C petik 1 ke D petik 1 adalah langkah 2. Disebut sekondo. Walaupun sebenarnya kalau dalam abjad C ke D itu 1 ya, tapi karena ini urutan tangga nada untuk interval, maka C petik 1 ke D petik 1 disebut langkah 2 atau sekondo. Dan seterusnya. C petik 1 ke E, langkah ketiga disebut thirds. Kalau langkah keempat disebut quart, langkah kelima disebut queen, langkah keenam disebut sexth, langkah ke-7 disebut septim, dan langkah ke-8 disebut oktav, yaitu C petik 1 ke C petik 2 oktav. Jadi langkah satunya itu adalah tetap ya, tetap di C petik 1. Lalu selanjutnya berurutan seperti itu. Jadi kalau kamu lihat langkahnya, kalau dari sini ke sini maka disebutnya 2 ya, bukan 1. 1 itu masih langkah di sini atau disebut langkah di tempat. Langkah baru maju baru 2, yang ke sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, itu adalah sekilas tentang penjelasan interval. Oke. Mudah-mudahan kalian tidak pusing. Oke, kita lanjut ya. Ayo membaca. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan, judulnya. Oke. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Nah, masa-masa kamu nih, masa awal remaja. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul. Yang kedua, pengadaan tempat membuang sampah secara bersama-sama. Ketiga, penanam pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran pada remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadi pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam kesetiaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampak terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Oke, itu adalah bacaan yang telah Bapak bantu baca. Nah, tugas kamu yang kedua adalah ini, mengisi tabel ini ya. Oke, apa judulnya terpencil di atas? Nah, coba temukan 2 kata kunci. Nah, jadi kamu mencari
dua kata kunci. Setelah kamu ketemuan kata kuncinya, lalu perkirakan informasi apa yang terdapat dalam kata kunci tersebut. Itu saja ya, berdasarkan dari teks yang telah tadi Bapak bantu baca. Tugas kamu yang kedua adalah menunggu kata kuncinya apa, lalu informasi apa yang kita dapat dari kata kunci tersebut. Dua saja, oke? Baik, kita lanjut. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Nah, apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Masa pubertas terjadi pada anak laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Ayo amati. Nah, ini dari gambar kiri sampai sebelah kanan. Nah, yang mana yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan yang Anda ingat kembali ya. Nah, tugas kamu yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Ya, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Silahkan sebanyak-banyaknya. Ya, boleh 1, boleh 5, boleh. Ya, oke. Itu tugas kamu yang ketiga. Sekarang lanjut. Sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki. Jadi kalau kalian perhatikan, pubernya perempuan itu lebih duluan daripada laki-laki. Pubertas perempuan pada umumnya terdapat usia 10 tahun sampai 15 tahun. Tuh, usia 10 tahun sudah bisa ya. Sedangkan laki-laki agak terlambat. Nah, bagaimana ciri-ciri pubertas anak perempuan dan fisiknya? Nah, berarti tugas kamu yang keempat sekaligus tugas kamu yang terakhir, yaitu menyebutkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, salah satunya adalah rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Nah, kamu cari 1, 2, 3 lagi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Oke, itu adalah tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat membantu kalian untuk meningkatkan pengetahuan. Jangan lupa kerjakan semua di kertas selembar. Jangan lupa juga kasih judul, tanggal agar nanti Bapak mudah mengkoreksinya. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.